Bismillahirrahmanirrahim. Al-fardu lugotan an-nasibu wal-lazimu. Fardu menurut bahasa adalah pembagian dan ketetapan. Wa syar'an ma tolabahu asyari'u tolaban jaziman. Dan menurut syara, fardu menurut syara itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syara dengan perintah yang menetap atau mengikat. Hukmuhu, adapun hukumnya fardu itu kan sebelumnya menerangkan masalah syariat, hukum syariat. Hukum syariat itu ada yang fardu. Kemudian hukumnya fardu itu bagaimana? Yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Jadi orang yang melakukannya itu mendapatkan pahala dan orang yang meninggalkannya itu disiksa. Contoh seperti gampangnya sholat. Sholat itu kalau seandainya dilakukan mendapatkan pahala, karena apa? Hukumnya sholat itu wajib atau fardu. Kemudian dan orang yang meninggalkan sholat duhur, yang sholat fardu, sholat duhur, maghrib, isya, itu bagaimana meninggalkannya? Itu disiksa. Muradifatuhu khamsatun wahiyya al-maktub wal wajibu wal ruknu wal lazimu wal muhattimu. Adapun sinonimnya muradifatuhu. Muradif atau sinonim daripada fardu khamsatun itu ada 5, yaitu wahiyya. Adapun yang 5 ini al-maktubu itu maktub, wal wajibu dan wajib, wa ruknu dan rukun, wal lazimu wal muhattimu. Ini sinonim dari lafaz fardu. Wasunnatu lugatan at-tariqatu. Yang kedua hukum syara itu sunnah. Sunnah menurut bahasa adalah thariqah atau jalan. Wa syar'an, dan menurut syara ma tolabahu asyari'u tolaban ghairu jazimin. Itu sesuatu yang diperintahkan oleh syari, dengan perintah yang tidak menetap. Hukmuha yusabu fa'iluha imtisalan. Hukumnya sunnah itu orang yang melakukan sunnah diberikan ganjaran karena sebagai menuruti imtisalan. Wala yu'aqabu tarikuha, dan orang yang meninggalkannya tidak disiksa. Muradifatuha, adapun sinonim dari lafaz sunnah itu ada 7, sab'atun itu ada 7. Al-mandubu yang pertama mandub, wal mustahabbu yang kedua mustahab, wal hasanu wal muraggabu fi, terus wat tatawwu wa nafilatu wal fadilatu. Itu sinonimnya. Yang pertama mandub, yang kedua mustahab, kemudian hasan, muraghab, tatawwu, wa nafilah dan fadilah. Itu sunnah. Misalkan seperti qobliyah ba'diyah sebelum sholat fardu, itu misalkan qobliyah duhur, ba'diyah duhur. Nah, itu orang yang melakukan qobliyah duhur mendapatkan pahala, dan ketika tidak melakukannya dia tidak disiksa, gitu ya. Kemudian wal haramu yang ketiga, al haramu, haram lugatan al mahdzur. Haram menurut bahasa itu yang dilarang, yang dicegah. Wa syar'an manaha anhu asyari'u nahyan jaziman. Menurut syara haram adalah sesuatu yang ada larangan dari syara, ya oleh syari itu ya Allah, dengan larangan yang menetap. Jadi ya haram itu ya sesuatu larangan dari Allah dengan larangan yang menetap, yang mengikat. Hukmuhu yusabu tarikuhu imtisalan wa yu'aqabu fa'iluhu. Nah, hukumnya haram bagaimana? Orang yang meninggalkannya itu diberi pahala karena sebagai menuruti perintah Allah. Wa yu'aqabu fa'iluhu, dan orang yang meninggalkan haram itu disiksa. Orang yang melakukan haram itu disiksa. Ya, misalkan seperti minum arak. Orang yang meninggalkan minum arak itu bisa mendapatkan pahala karena dia ketika itu menuruti atas perintah Allah. Wa yu'aqabu fa'iluhu. Nah, ketika meminum arak maka dia disiksa. Disiksa karena haram.
Muradifatuhu sitatun. Adapun sinonimnya itu ada 6. Al mahduru wal mamnu'u wa dzanbu wal maksiyatu wal masjuru anhu wal mutawa'adu alaihi. Hukum haram. Jadi sinonimnya itu ada al mahdur, mamnu, danbu, maksiat, wal masjur, wal mutawa'adu alaihi. Itu semuanya sinonim. Yang keempat al makruh. Wal makruh lugatan al margubu anhu. Makruh menurut bahasa itu yang dibenci. Wa syar'an manaha asyari'u anhu nahyan ghairu jazimin. Jadi menurut syariat makruh itu adalah sesuatu yang ada larangannya dari syari, dari Allah, dengan larangan yang tidak menetap, ghairu jazimin. Beda dengan apa? Dengan sunnah. Kalau sunnah kan larangan yang menetap. Kemudian kalau makruh itu tidak menetap. Hukmuhu yusabu ala tarkihi imtisalan wala yu'aqabu ala fi'lihi. Hukumnya bagaimana? Hukumnya itu diberi pahala ketika meninggalkan makruh sebagai menuruti perintah Allah, wala yu'aqabu ala fi'lihi, dan ketika melakukannya tidak ada siksaan. Ketika mengerjakan tersebut tidak ada siksaan. Udah. Terus nomor 5 al-mubah. Al-mubah yang menurut bahas lugatan al-jaizu. Sesuatu sesuatu yang wenang, yang boleh. Wa syar'an makana tarkuhu wa fi'luhu ala sawa. Menurut syariat, mubah adalah sesuatu yang mana meninggalkan dan mengerjakannya itu sama. Seperti makan, minum itu sama. Artinya tidak ada hukum, ya tidak diberi pahala, kecuali makannya diniati itu untuk ibadah, meninggalkannya diniati untuk ibadah, itu ya mendapatkan ganjaran karena niatnya. Hukmuhu la yusabu fa'iluhu. Hukumnya mubah bagaimana? Hukumnya la yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Hukumnya dia. Jadi hukumnya orang yang mengerjakan mubah tidak disiksa, tidak diberi pahala, wala yu'aqabu tarikuhu, dan orang yang meninggalkannya tidak disiksa, illa bi niyati sholihati, kecuali dengan niat yang baik. Seperti tadi makan, minum itu kan hukumnya mubah, ya, tidak ada perintah, tidak ada larangan, tapi kalau diniati dengan yang baik, makan untuk ibadah, minum untuk ibadah, maka dia mendapatkan pahala sebab niat. Nah, fayusabu maka mendapatkan pahala, diganjar atau mendapatkan pahala. Muradifatuhu salah satun. Adapun muradif atau sinonim dari lafaz mubah adalah al-jaizu wal halalu watilqu. Itu sinonimnya ada 3.